Halo, selamat sore pemirsa. Kabar Pemilu kembali hadir menemani sore Anda selama 1 jam ke depan. Gibran Rakabuming Raka memenuhi pemanggilan Bawaslu Jakarta Pusat untuk klarifikasi kegiatan bagi-bagi susu secara gratis yang dilakukan saat kampanye Desember lalu. Partai Buruh pun pemirsa telah menentukan pilihan dukungannya terhadap salah satu calon presiden. Kedua kabar tadi akan kami informasikan bersama dengan sejumlah kabar lainnya dalam Kabar Pemilu. Saya Tisa Noveni, inilah kabar pemilu untuk Anda. Kami kabarkan, Anda putuskan. Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, siang ini dipanggil Bawaslu Kota Jakarta Pusat atas kasus dugaan pelanggaran kampanye bagi-bagi susu gratis pada Desember lalu. Pemanggilan Bawaslu Jakarta Pusat untuk meminta keterangan serta klarifikasi langsung dari Cawapres Gibran terkait adanya dugaan pelanggaran kampanye di Car Free Day atau CFD di wilayah HI Jakarta Pusat. Gibran tiba di Bawaslu pemirsa pada pukul 1 siang waktu Indonesia bagian Barat, didampingi oleh tim TKN. Salah satunya adalah Habibur Rahman. Pemirsa, untuk mengetahui jalannya pemeriksaan terhadap Gibran di Bawaslu Jakarta Pusat, kami sudah terhubung dengan reporter TV One, ada Haidar Fasyal. Haidar, apakah pemeriksaan terhadap Gibran masih berlangsung hingga saat ini? Ya, baik Tisa dan juga pemirsa, memang dapat kami informasikan benar sekali Bawaslu Jakarta Pusat pada hari ini kembali melakukan panggilan terhadap calon wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Usai sebelumnya di hari kemarin ini Gibran tidak memenuhi panggilan dari Bawaslu Jakarta Pusat. Adapun Gibran dipanggil oleh Bawaslu Jakarta Pusat untuk dimintai keterangan dan juga klarifikasi terkait dengan adanya dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh dirinya pada saat melakukan CFD pada tanggal 3 Desember lalu dan membagi-bagikan susu kepada masyarakat. Nah, berbeda dengan hari kemarin, Tisa dan juga pemirsa, memang benar sekali bahwa hari ini Gibran Rakabuming Raka memenuhi panggilan dari Bawaslu Jakarta Pusat. Dan dapat kami informasikan bahwa sesuai pantauan kami tadi, untuk Gibran Rakabuming Raka ini hadir didampingi oleh sejumlah tim kampanye nasional lainnya, seperti misalnya Wakil Ketua TKN, yakni adalah Habibur Rahman, lalu juga ada Wakil Komandan tim Alpha Teritorial TKN, yakni adalah Fritz Edward Siregar, dan juga ada komando tim advokasi dari TKN sendiri, yakni adalah Hinca Panjaitan. Dan hingga sampai saat ini memang Tisa dan juga pemirsa dapat kami informasikan sejak kehadiran Gibran Rakabuming Raka pada sekitar pukul 13.49 waktu Indonesia Barat, pemeriksaannya masih terus berlangsung hingga sampai saat ini. Dan tadi pada saat Gibran Rakabuming Raka masuk ke dalam gedung Bawaslu Jakarta Pusat ini, ia tidak mengucapkan sepatah kata pun kepada awak media. Namun untuk tim kampanye nasionalnya tadi, Habibur Rahman sempat menyampaikan sejumlah hal begitu berkaitan dengan pemeriksaan ini, yang mana ia menyampaikan meskipun menurut TKN pemanggilan Bawaslu Jakarta Pusat ini cacat formil karena pada undangan pertama salah tanggal, lalu di undangan kedua ini di bawah 1 kali 24 jam, namun mereka tetap menghadiri panggilan dari Bawaslu Jakarta Pusat karena ingin menjadi cerminan masyarakat Indonesia sebagai warga negara yang baik, yakni adalah bersikap kooperatif terhadap apapun laporan yang diajukan begitu. Nah, kemudian daripada itu juga tadi sempat disampaikan oleh tim kampanye nasional Gibran Rakabuming Raka bahwa ia hadir di sini untuk sekaligus mendengarkan klarifikasi apa yang dibutuhkan oleh Bawaslu Jakarta Pusat. Dan juga karena menurut mereka ini dari pihak Bawaslu RI pun sudah menyatakan tidak ada pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka. Memang perlu diketahui bahwa benar sekali Tisa dan juga pemirsa, Bawaslu RI ini sudah menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran pidana terhadap undang-undang pemilu yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka. Namun bagi Bawaslu Jakarta Pusat memang yang dipermasalahkan adalah peraturan lain, yakni salah satu pasal, tepatnya pasal 7 ayat 2 di dalam
peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 yang mengatur tentang larangan berkampanye di area Car Free Day. Nah, hingga sampai saat ini Gibran Rakabuming Raka masih dimintai klarifikasi. Nanti informasinya sebentar lagi ia akan keluar, dan kami pun di sini awak media sudah bersiap menunggu keluarnya Gibran Rakabuming Raka untuk kemudian mengetahui poin apa saja yang disampaikan oleh dirinya kepada Bawaslu Jakarta Pusat pada siang hari ini. Untuk sementara demikian, Tisa, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Haidar Fasyal atas laporan Anda langsung dari kantor Bawaslu Jakarta Pusat. Pemirsa, isu netralitas TNI, Polri, dan ASN mendapatkan sorotan dari Menko Polhukam Mahfud MD setelah sejumlah kasus mencuat ke permukaan. Mahfud MD pun kembali mengingatkan aparatur negara harus betul-betul netral dalam menjalankan tugas selama kontestasi Pilpres 2024 berlangsung. Munculnya kasus dugaan pelanggaran netralitas oleh aparatur negara di beberapa tempat mendapat sorotan dari Menko Polhukam Mahfud MD. Selain kasus penganiayaan relawan oleh oknum prajurit TNI, Mahfud juga bersuara atas video viral dukungan Satpol PP Garut untuk salah satu cawapres. Menurut Mahfud, TNI, Polri, dan ASN harus benar-benar netral. Apalagi Presiden Joko Widodo sudah berkali-kali mengingatkan perintah ini. Mahfud juga mengapresiasi TNI yang sudah mengambil tindakan tegas terhadap pelaku penganiayaan relawan di Boyolali. Selain itu, Mahfud juga meminta untuk mencari siapa dalang dari kemunculan video viral dukungan Satpol PP untuk salah satu cawapres. Harusnya itu tidak boleh, ya. Seharusnya itu tidak boleh. Itu pelanggaran kode etik dan pelanggaran aturan sebenarnya. Itu kan Satpol PP itu diangkat untuk melayani masyarakat, membantu pemerintah. Kalau lalu mihak-mihak gitu tuh sudah melanggar, dan sekelas Satpol PP itu saya kira tidak seberani itu kalau tidak ada yang mendorong. Nah, tinggal siapa yang mendorong itu, apakah orang luar atau orang dalam. Nah, nanti kita lihat. Sementara untuk menjaga netralitas aparat, Mahfud membuka pintu pengaduan bagi masyarakat di kantor Menko Polhukam. Warga yang menemukan dugaan ketidaknetralan aparat bisa melaporkan ke Satgas di kantor Menko Polhukam. Dari Jakarta, Ikra Anggana, Mahendra, TV One mengabarkan. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar Rabu pagi berkunjung dan berdialog dengan ratusan petani di Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dalam pertemuan itu, Caimin berjanji akan memprioritaskan reformasi tata niaga pangan dan kesejahteraan petani jika terpilih menjadi wakil presiden. Kedatangan Cawapres Muhaimin Iskandar ke kawasan Kutawaringin, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada Rabu pagi disambut ratusan petani yang sudah menanti. Caimin yang didampingi sejumlah politisi Partai Kebangkitan Bangsa kemudian bergelar dialog dengan para petani di lokasi. Dalam sambutannya, Caimin menyampaikan prioritas utama program kerjanya, yaitu mereformasi tata niaga pangan dan kesejahteraan para petani, sehingga petani bisa untung dengan mendapatkan harga jual yang baik dan konsumen bisa mendapatkan harga yang murah. Pokoknya kesimpulannya gini, Amin menang, petani tidak ada yang boleh rugi. Nah, supaya petani nggak rugi, petani punya patokan harga yang nggak rugi, untung. Nah, di tengah-tengah harga antara untung dan kebutuhan pasar inilah butuh yang namanya penyangga. Nggak ada lain yang bisa menyangga kecuali negara dan pemerintahan ini. Mau diserahkan siapa? Ya pemerintah ini. Apakah mampu? Mampu. Pemerintah ini kuat. Bandung. Untuk itu kami persilakan kepada Dalam dialog dengan petani, politisi PKB itu banyak mendapat keluhan soal harga pupuk yang mahal dan langka. Ya, silakan, boleh. Setelah berdialog, para petani membacakan ikrar untuk memenangkan pasangan Amin di Pilpres 2024. Tepuk tangan yang sangat meriah. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Suhendar, TV One mengabarkan. Silakan, Pria.
Beragam kegiatan untuk mendapatkan dukungan suara masih terus dilakukan 3 capres cawapres Pilpres 2024. Apa saja agenda mereka hari ini? Kabar Pemilu akan mengabarkannya untuk Anda. Tetaplah di Kabar Pemilu. Kami kabarkan, Anda putuskan. Kegiatan 3 Desember lalu di Car Free Day Jakarta tidak ada sama sekali kegiatan partai politik. Dah, itu aja. Ya. Klarifikasi yang ditanyakan oleh Bawaslu disebutkan kan ada tren temuan baru ya Mas? Apa aja? Yang dikonfirmasi apa tadi? Nggak ada. Nggak ada. Tidak ada sama sekali kegiatan politik. Ya. Kan juga beberapa teman-teman saya ajak juga kemarin, ya. Tuh, ya. Sempat disampaikan dulu tidak asal susunya tidak tahu dari mana, Mas. Itu sebenarnya susunya yang dibagikan dari mana ya, Mas? Susu yang ketika di lokasi itu sebelumnya kan sempat disebutkan tidak tahu asal. Sama sekali tidak ada di Dah, ya. Terima kasih. Laporkan ke DKPP. Pemirsa, baru saja kita menyimak pernyataan langsung yang disampaikan oleh Gibran Raka Buming Raka didampingi oleh sejumlah tim dari TKN mengenai pemanggilan dirinya yang hari ini dilakukan, diundang oleh Bawaslu untuk memberikan klarifikasi, tepatnya Bawaslu Jakarta Pusat, mengenai adanya dugaan pelanggaran berupa bagi-bagi susu dalam acara ataupun kegiatan Car Free Day di daerah Bundaran Hotel Indonesia atau di daerah Jakarta. Tadi Gibran diperiksa sekitar pada pukul 1 siang, kemudian pemeriksaan baru saja selesai pemirsa dalam kurun waktu sekitar 1,5 jam, dan tadi Gibran mengatakan bahwa tampaknya tidak ada pelanggaran yang dilakukan dalam kegiatan bagi-bagi susu tersebut. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Anies Baswedan hari ini berkampanye di Sumatera Barat. Dalam kunjungannya Anies menjanjikan 5 program perubahan untuk Sumatera Barat. Acara desak Anies diikuti ribuan orang di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Teriakan Anies Presiden terdengar di lapangan Cindua Mato, Kabupaten Tanah Datar. Di hadapan warga, Anies menebar 5 janji untuk Sumatera Barat jika menang Pilpres 2024. Di hadapan masyarakat, Anies mengatakan jika program suatu daerah tidak bisa disamaratakan, melainkan harus mengikuti kebutuhan daerah. Untuk Sumbar, Anies mengedepankan 5 program seperti revitalisasi jalur kereta api, perbaikan jalan nasional, revitalisasi pasar Serikat C Batu Sangkar, menjadikan Sumbar embarkasi haji, dan pembangunan stadion berstandar FIFA. Bersama dengan Bapak Anies Baswedan. Jadi disusun berdasarkan apa yang menjadi kebutuhan di Sumatera Barat. Jangan disusun berdasarkan kemudahan bagi pemerintah pusat. Baru dibuat berdasarkan apa yang jadi kebutuhan di sini. Jadi kami melihat beberapa hal yang ini bisa berkembang. Tapi ini salah satu yang kita bahas. Pertama adalah reaktivasi jalur kereta api yang ada di Sumatera Barat. Sehingga karena ini salah satu wilayah dengan jaringan kereta api yang paling luas di Sumatera. Tapi kenapa mati? Padahal begitu ada kereta api untuk transportasi bisa. Usai melaksanakan diskusi publik di Tanah Datar, Anies Baswedan bertolak ke Kabupaten Solok untuk berdiskusi dengan petani dan mengunjungi pasar tradisional Talang dan bertemu simpatisan. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Andri Saputra, TV One mengabarkan. Terima kasih Ibu, aspirasi dan pantun yang sangat unik dan berbeda. Dan ribuan santri dan para simpatisan Prabowo Subianto menyambut kedatangan capres nomor urut 2 tersebut di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong di Probolinggo, Jawa Timur. Prabowo diantar ke rumah utama pengasuh Ponpes Zainul Hasan Genggong dengan menaiki mobil golf. Sepanjang perjalanan, lantunan sholawat dan teriakan Prabowo Presiden mengiringi kedatangan Prabowo.
Kedatangan Prabowo rencananya untuk menghadiri acara Haul Akbar di Ponpes tersebut. Namun karena acara haul berlangsung malam hari, maka Prabowo hanya menghadiri forum silaturahmi alumni dan doa santri untuk negeri. Sementara calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, menemui pelaku UMKM dan pedagang di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Dalam kesempatan itu, Gibran menerima keluhan-keluhan dari warga mengenai permodalan hingga keluhan dari pedagang kaki lima. Gibran pun memamerkan beberapa program yang ia lakukan selama menjabat wali kota Solo. Bapak Ibu, kalau ke Solo itu ada yang namanya inkubasi, yaitu untuk UMKM. Itu nanti dikawal dari packagingnya, branding, pemasaran, sama permodalan. Permodalan kan macam-macamnya banyak, Bu. Ada yang tanpa agunan itu kredit dari Bank Jatim, udah tahu. Gibran juga meminta para pendukungnya tidak terpancing berita bohong yang beredar menjelang pemilu. Dari Probolinggo, Jawa Timur dan Sragen, Jawa Tengah, Muhammad Syahwan, Syahda Yostiza, TV One mengabarkan. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo nongkrong bareng dengan ratusan Gen Z dan milenial di Jepara, Jawa Tengah. Ratusan anak muda Jepara itu antusias menyambut kedatangan Ganjar di Taman Kopi Mayong, Jawa Tengah. Salah seorang pemuda mengapresiasi langkah Ganjar yang menyinggung persoalan pelanggaran HAM berat masa lalu saat debat Capres pertama. Ganjar juga mendengarkan keluh kesah anak-anak muda dan mendapatkan masukan terkait kesetaraan bagi penyandang disabilitas di dunia pendidikan. Sama, intinya butuh fasilitas ya. Maka kalau kemudian mereka penyandang disabilitas yang punya keinginan untuk sekolah, kita mesti sediakan ruang sekolah yang lebih inklusi. Sebenarnya itu. Yang kedua, terhadap mereka yang tidak punya biaya dan mereka semua berasal, mohon maaf kalau dari keluarga tidak mampu, inilah kenapa kemudian perlu ada beasiswa untuk mereka. Kenapa harus ada sekolah gratis, kenapa harus ada satu keluarga miskin, satu sarjana. Karena makin kita masuk ke pelosok-pelosok Indonesia, makin banyak yang kita temui persoalan seperti ini. Tapi Ganjar juga mengapresiasi anak muda Jepara yang aktif untuk memberikan masukan kepada dirinya terhadap keresahan yang mereka hadapi. Dari Jepara, Jawa Tengah, Galih Manunggal, TV One mengabarkan. Anak muda dan swasta. Hari ini Partai Buruh menggelar konferensi pers mengenai sikap partai dalam Pilpres mendatang, pemirsa. Selain menentukan sikap dalam pemilihan presiden 2024 ini, Partai Buruh juga menargetkan tembus parliamentary threshold atau parliamentary threshold sebanyak 4% dalam pemilihan umum legislatif nanti. Menurut Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, Partai Buruh sendiri menargetkan 20 hingga 30 kursi di parlemen. Said Iqbal juga menjelaskan berbagai isu dan tantangan perburuhan di tahun 2024. Yang tertinggi 46,6. Buruh melalui Partai Buruh akan memilih capres. Untuk mengetahui bagaimana sikap dan dukungan Partai Buruh lebih detailnya lagi pemirsa dalam Pilpres bulan depan, kita akan mendengar laporan dari reporter TV One ada Yunike Suwandi. Yunike, silakan dengan laporan Anda. Ya, Tisa dan juga pemirsa, kita mengetahui bahwa para partai sudah menentukan nih siapakah paslon yang didukung pada capres ataupun pemilu pada 2024 nanti. Namun berbeda sedikit dengan Partai Buruh yang belum menentukan pilihannya. Maka dari itu saya akan mengajak Tisa dan juga pemirsa untuk berbincang langsung bersama dengan Presiden Partai Buruh Pak Said Iqbal untuk menanyakan mengenai hal tersebut. Selamat siang Pak Said. Selamat siang Mbak. Pak, langsung aja nih Pak, kira-kira nih ada di pilihan paslon nomor 1, 2, atau 3 nih Pak Partai Buruhnya nih? Ya, terima kasih. Pertama, Partai Buruh ingin mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Bapak Rizal Ramli. Beliau adalah negarawan sejati dan juga salah satu orang yang menginisiasi kembalinya lahir Partai Buruh. Bang Rizal, damailah di surganya Allah. Yang kedua, pada hari ini Partai Buruh merilis hasil survei lembaga survei independen namanya Risetindo Barometer. Survei ini dibiayai oleh Partai Buruh dan secara independen khusus memotret buruh. Kalau lembaga survei yang umum kan memotret penduduk Indonesia, kami ingin memotret buruh.
Memang ada potret buruh itu datanya pertama Susenas 58 juta buruh, itu terlalu besar, bias. Yang kedua data dari BPJS Ketenagakerjaan, itu juga bias karena ada pekerja informal di situ. Maka kami memakai data Kemenaker. Buruh di Kemenaker yang sudah dibina oleh Kemenaker, Kementerian Tenaga Kerja, berapa orang? Sekitar 9,1 juta orang di 514 kabupaten kota. Kami ada survei dilakukan di 38 provinsi, 393 kabupaten kota, ketemu buruhnya adalah sekitar 8,1 juta orang. Oleh karena itu dari survei ini maka kami menemukan dua kesimpulan, satu tentang pemilihan legislatif, dua yang tadi ditanyakan tentang pemilihan presiden. Oke, untuk pemilihan legislatif survei Partai Buruh elektabilitasnya adalah 4,778%. Lolos parliamentary threshold. Di kelompok buruh ada 7,1 juta buruh dan keluarganya. Sekali lagi dan keluarganya yang memilih Partai Buruh. Kami berkeyakinan 20 kursi minimal, maksimal 30 kursi DPR RI akan lolos di Parlemen Senayan. Dan yang kedua dari survei itu juga tentang calon presiden itu terjadi 2 putaran, tidak mungkin 1 putaran. Nah, karena dia 2 putaran akan maju 2 calon. Dan nampaknya yang dari hasil survei itu yaitu Pak Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo Subianto. Pak Anies memang dalam surveinya di kelompok buruh ya, kelompok buruh di 2.400 responden, 38 provinsi, 393 kabupaten kota memang belum mencapai angka lolos ke putaran kedua. Dengan demikian Partai Buruh melihat hasil survei itu tidak akan memilih calon presiden manapun di survei putaran pertama. Kami akan memilih di survei putaran kedua. Kenapa? Satu, tidak ada calon presiden manapun baik nanti yang akan lolos ke putaran kedua yang mau kontrak politik. Partai Buruh nggak mungkin berkoalisi dengan partai politik yang setuju dengan Omnibus Law. Kami maunya kontrak politik. Nah sampai saat ini nggak ada. Yang kedua, waktu buruh memperjuangkan kenaikan upah 15% tahun 2024 ini tidak ada satupun calon yang mendukung. 2 alasan itu dan hasil survei maka kami memutuskan calon presiden pada putaran pertama tidak akan dipilih calon presiden manapun oleh Partai Buruh. Kita akan di putaran kedua. Bagaimana siapa yang dipilih? Ya kemungkinan antara Pak Prabowo atau Ganjar Pranowo, karena Pak Anies itu di putaran kedua nggak lolos menurut surveinya. Kita tunggu perkembangan dinamika selanjutnya. Oke, berarti di putaran kedua nanti apa ya pilihnya ya? Betul, putaran kedua akan dipilih dengan mempertimbangkan tadi mau nggak kontrak politik tentang pencabutan Omnibus Law, tentang kesejahteraan buruh, tentang land reform, reforma agraria dan sebagainya. Siap, oke Pak. Terima kasih Pak atas bincang-bincangnya. Itu dia pemirsa tadi pendapat dari Presiden Partai Buruh dari Pak Said Iqbal. Saya kembalikan ke studio, Tisa. Baik, terima kasih Unike Suwandi atas laporan Anda. Pemirsa, pihak Satpol PP Garut akan memanggil anggota Satpol PP yang ada dalam video viral berisi dukungan terhadap Cawapres Gibran Raka Buming Raka. Kabarnya sesaat lagi, tetaplah di Kabar Pemilu, kami kabarkan, Anda putuskan. Kecakapan Komisi Pemilihan Umum KPU sebagai penyelenggara pemilu lagi-lagi menjadi sorotan. Kelalaian fatal dilakukan KPU terkuak setelah video pencoblosan surat suara di Taipei, Taiwan mendadak viral di media sosial. Beberapa akun mengunggah video warga negara Indonesia di Taiwan yang sudah mendapatkan surat suara. Ada yang masih dalam bentuk surat disegel, ada pula yang sudah dalam kondisi surat terbuka dan dicoblos. Setelah insiden pengiriman surat suara ke Taiwan ini muncul ke permukaan, KPU akhirnya mengakui ada kelalaian dan ketidakcermatan. Usut punya usut, ada puluhan ribu surat suara yang dikirim lebih awal dari jadwal yang sudah ditetapkan. Mestinya dijadwalkan tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan 11 Januari 2024. Tapi faktanya PPLN Taipei sudah mengirimkan itu mendahului dari yang sudah dijadwalkan. Jadi kalau boleh dikatakan terdapat kelalaian atau ketidakcermatan PPLN Taipei itu yang paling utama karena tidak memperhatikan
jadwal yang sudah ditentukan di dalam peraturan KPU. Namun demikian teman-teman itu juga ada alasan atau argumentasi konteks lokal yang kemudian berinisiatif untuk mengirimkan surat suara metode pos lebih awal. Juga dalam rangkanya, dalam pikiran atau argumentasi teman-teman PPLN itu adalah dalam rangka untuk melayani pemilih kita karena ada situasi perayaan tahun baru Cina di sana dan seterusnya. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu secara gamblang mengakui mereka tidak memiliki sumber daya yang bisa menjangkau seluruh negara yang melakukan pemungutan suara. Bawaslu hanya memiliki panitia pengawas di 63 negara dari total 128 negara yang melakukan pemilihan. Bawaslu pun mengaku sulit untuk melakukan pengawasan pencoblosan, terutama bagi pemilih yang menggunakan hak suara dengan metode pos. Bawaslu tidak memiliki panwas sebanyak itu. Kami tidak ada di 128 negara. Kita hanya ada di 63 negara yang ada panwasnya. Maka upaya pencegahannya bagaimana? Upaya pencegahannya adalah mendorong masyarakat kita yang memang memiliki informasi untuk dapat menyampaikannya ke Bawaslu. Belum juga selesai dengan urusan distribusi surat suara ke luar negeri. KPU juga kini tengah disorot soal pengawasan distribusi logistik pemilu yang dinilai tidak sesuai standar operasional. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengungkapkan ada laporan soal pengiriman logistik pemilu 2024 tanpa pengawalan ketat. Untuk mengawasi betul distribusi logistik dalam pemilu kali ini. Karena ada salah satu laporan, ini baru saja satu laporan ini, ada pengiriman logistik KPU, tidak ada pengawalan sama sekali, hanya satu orang supir, kemudian dan truk itu ditinggalkan, pernah tinggal, untuk mencari alamat gudang KPU. Tolong hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi. Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi Perludem menyebut insiden yang terjadi di Taiwan menjadi persoalan serius dan peringatan keras bagi KPU. Tidak hanya pelanggaran administratif, kelalaian dalam pengelolaan surat suara ini bisa saja menggerus kepercayaan publik hingga memicu asumsi-asumsi miring terhadap kinerja KPU. Ini bisa membawa ekses kepada kredibilitas atau kepercayaan publik terhadap kesiapan penyelenggaraan pemilu bukan hanya di luar negeri tetapi juga di dalam negeri. Kalau KPU tidak mampu meyakinkan bahwa ada langkah yang efektif dan kemudian profesional untuk merespon soal pengiriman surat suara ini, maka ini akan rentan ditangkap secara berbeda oleh publik bahwa KPU kurang profesional dan kurang cakap di dalam menyelenggarakan pemilu. Profesionalisme KPU tengah diuji karena selama ini pengawasan pemilu di luar negeri memang sangat rentan. Pemungutan suara di luar negeri dapat dilakukan lewat pos dan kotak suara keliling. Metode pemungutan suara dengan metode pos inilah yang paling rawan terjadi praktik kecurangan. Kelalaian dan ketidakcermatan KPU terkait pengiriman surat suara ke Taiwan menunjukkan masih banyak perbaikan yang harus dilakukan dalam proses penyelenggaraan pemilu. Mekanisme pengawasan juga harus semakin diperketat mengingat masih jamak ditemukan pelanggaran. Praktik politik uang hingga maraknya berita bohong untuk mendiskreditkan lawan adalah beberapa praktik culas para kontestan demi merebut kekuasaan. Insiden seperti ini jika tidak diusut tuntas bukan tidak mungkin akan melahirkan potensi pelanggaran-pelanggaran lain yang lebih besar lagi. Jangan sampai praktik kecurangan dan pelanggaran pemilu yang pernah ramai diperbincangkan menjadi narasi yang selalu ada dan sulit dihilangkan. Polres Nias melakukan rapat koordinasi pasca ditemukannya ratusan kardus logistik pemilu formulir C hasil di sebuah gudang milik ekspedisi. KPUD pun mengaku belum terkonfirmasi adanya distribusi logistik tersebut dari KPUD Provinsi ke masing-masing KPUD. Dari hasil rapat seluruh jajaran penyelenggara bersama Polres Nias, 4 KPUD menyatakan selain surat suara yang harus dikawal ketat,
polisi juga wajib diarahkan ke gudang KPUD tujuan. Sementara logistik pemilu lainnya ini diberikan kewenangan pada pihak ketiga seperti ekspedisi untuk menyortir sebelum meneruskan ke gudang KPUD tujuan. Ironisnya pemirsa, dari informasi yang kami dapatkan, 5 KPUD di Kepulauan Nias hingga Bawaslu dan TNI Polri ini kecolongan saat logistik pemilu sebanyak 476 kardus disimpan pada sebuah gudang milik ekspedisi berupa formulir C hasil. Adanya laporan dari masyarakat setempat, logistik pemilu tersebut pun dievakuasi ke gudang milik KPUD di Kepulauan Nias. Sebelumnya, ratusan kardus logistik pemilu 2024 berupa formulir C hasil ditemukan petugas dalam sebuah gudang milik ekspedisi di Gunung Sitoli. KPU Kabupaten Semarang menggelar tes buta warna bagi calon tenaga sortir dan lipat suara pemilu 2024. Tujuannya agar dalam proses penyortiran dan pelipatan surat suara tidak terjadi kekeliruan. Sebanyak 250 orang calon tenaga untuk penyortiran dan pelipatan surat suara pemilu 2024 di Kabupaten Semarang mulai menjalani sejumlah tahapan seleksi. Di antaranya, tes buta warna agar dalam proses penyortiran dan pelipatan surat tidak terjadi kekeliruan. Tes buta warna menjadi syarat mutlak karena jenis surat suara partai politik peserta pemilu memiliki warna yang berbeda. Seluruh peserta yang mengikuti tes dinyatakan lolos sehingga mereka akan langsung bertugas untuk melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara pemilu legislatif DPR RI. Pelipatan. Presiden presiden enggak wis. Informasi tadi menjadi informasi penutup kita pemirsa dalam Kabar Pemilu. Jangan lupa saksikan Kabar Pemilu setiap Senin hingga Jumat pukul 14.30 hingga pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Ragam Perkara bersama Prima Alvernia. Saya Tisona Feni, terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.